Baik, Tribuners, berita pertama datang dari Kota Makassar, di mana Andi Sudirman Sulaiman segera jadi gubernur definitif. DPRD kirim usulan ke Mendagri, di mana Andi Sudirman Sulaiman tidak lama lagi akan jadi gubernur Sulawesi definitif. Nurdin Abdullah telah diberhentikan tetap oleh Presiden Jokowi setelah kasus hukumnya di mana DPRD Sulawesi Selatan telah mengirimkan surat hasil paripurna kepada Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Dalam Negeri Selasa 25 Januari 2022. Hasil paripurna dikirim sebagai bagian dari tahapan pengangkatan Andi Sudirman Sulaiman jadi gubernur definitif oleh Presiden Joko Widodo. Dengan pengiriman usulan pengangkatan itu, DPRD Sulsel telah menunaikan tugasnya. Berdasarkan aturan mekanisme hasil paripurna dikirim ke Presiden melalui Menteri, kata Wakil Ketua DPRD Sulsel Nikmatullah. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Ari Mariadi. Halo, selamat siang rekan Ari. Ya, bisa Anda jelaskan sejak kapan DPRD Sulawesi Selatan mengirim usulan pengangkatan gubernur definitif ke Mendagri? Ya baik, terima kasih Mbak Kinan. Jadi Senin kemarin, Senin awal pekan ini, DPRD Sulsel telah menggelar rapat paripurna dengan dua agenda, yaitu pertama pengumuman pemberhentian tetap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, lanjuti Kepres dari Mensesnek. Yang kedua pengumuman pengusulan pengangkatan Andi Sudirman Sulaiman dari wakil gubernur menjadi gubernur Sulsel definitif. Nah, sehari setelahnya, Selasa 25 Januari, berkasnya telah dikirim DPRD Sulsel kepada Kemendagri sebagai bagian dari tahapan mekanisme untuk pengangkatan gubernur Sulsel definitif. Seperti itu, Mbak Kinan. Halo, ya, Mbak baik. Baik rekan Ari Mariadi, selanjutnya mungkin bisa Anda jelaskan juga kapan Andi Sudirman Sulaiman akan resmi dilantik menjadi gubernur? Ya baik Mbak Kinan, kalau penjelasan kemarin dari pimpinan DPRD Sulsel untuk pengangkatan jabatan setingkat gubernur itu adalah wewenang Presiden. Jadi DPRD Sulsel telah menjalankan mekanisme untuk pelantikan dan pengangkatannya kini di tangan Presiden Joko Widodo. DPRD Sulsel menyebut biasanya itu paling lambat 14 hari kerja sejak berkas administrasi dikirim Selasa kemarin. Jadi nantinya dalam waktu dekat Sulsel akan memiliki gubernur baru secara definitif, yaitu Andi Sudirman Sulaiman. Jadi mungkin nanti ini kalau misalnya 14 hari berarti nanti pada Idul Fitri nanti ini sebelum puasa warga Sulsel sudah memiliki gubernur baru. Seperti itu Mbak Kinan. Ya, lantas bagaimana dengan pengisian kursi wakil gubernur? Ya, baik Mbak Kinan. Jadi Andi Sudirman kan saat ini menjabat sebagai wakil gubernur sekaligus PLT. Nanti ketika diangkat menjadi gubernur definitif, maka akan ada kekosongan jabatan untuk wakil gubernur Sulsel. Nah, penjelasan dari DPRD Sulsel untuk pengisiannya nanti ini wewenang dari partai pengusung. 3 partai pengusung yaitu Partai Amanat Nasional, PAN, PKS, dan PDIP. Jadi penjelasan dari DPRD, 3 parpol ini nanti berembuk untuk menyetujui 2 nama. 2 nama diserahkan kepada gubernur, lalu gubernur menyerahkan kepada DPRD untuk dipilih 1 nama menjadi wakil gubernur Sulsel. Tapi berdasarkan aturannya dalam undang-undang, minimal 18 bulan dari sisa masa jabatan. Berarti masa jabatan Andi Sudirman berakhir 5 September 2023, maka 18 bulan. Jika ditarik 18 bulan berarti paling lambat 5 Maret 2022 ini, atau sekitar 6 pekan lagi, Pak Kinan, seperti itu. Ya, lantas rekan Ari, siapa saja bursa nama-nama calon wakil gubernur? Ya, baik, sejauh ini 3 partai pengusung masing-masing menyiapkan kadernya untuk diajukan. Kalau dari PKS ini yang tercepat, bahkan sudah ada rekomendasi dari DPP, mereka menunjuk ketua partai mereka, yaitu Amri Arsyid sebagai ketua PKS Sulsel.
Kalau dari PDIP itu juga mengajukan nama tunggal, yaitu namanya Andi Ansari Mangkona sebagai ketua fraksi PDIP di DPRD Sulsel. Tapi sejauh ini masih menunggu rekomendasi. Nah, satu lagi PAN ini telah mengajukan 5 nama kepada DPP, namun sampai hari ini PAN Sulsel menyampaikan masih menunggu persetujuan dari DPP. Jadi seperti itu Mbak Kinan. Ya baik, terima kasih untuk informasi Anda rekan Ari Mariadi. Selanjutnya Tribuners kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Nikmatullah RB. Berikut liputannya untuk Anda. SK penetapan definitif sebagai gubernur. Nah, setelah dia dilantik, maka pimpinan DPR bersurat kepada semua partai pengusung untuk mengajukan nama-nama sebagai calon wakil gubernur pengganti. Nah, setelah seluruh partai pengusung 3 menyepakati minimal 2 nama yang diajukan, maka pada saat itulah DPR baru punya kewenangan menetapkan panitia pemilihan. Jadi usulan teman-teman fraksi tadi untuk segera membentuk kita tampung saja sebagai masukan, tetapi ada mekanisme seperti itu. Dan itu sudah terjadi di banyak provinsi dan banyak kabupaten kota yang mengalami keadaan yang sama. Jadi panitia pemilihan itu dibentuk setelah ada calon yang didorong gubernur terpilih berdasarkan kesepakatannya dengan partai pengusung, barulah kita membentuk panitia pemilihan. Jadi kemungkinan ini panitia pansus, panitia pemilihan belum terbentuk Pak Ketua. Ada teman-teman mendorong. Kita juga bingung kalau pansus atau panlihnya mau dibentuk, dia mau bikin apa? Yang pertama, gubernur belum dilantik. Kalau dia belum dilantik, kalau kita mengajukan calon wagubnya kan masih ada. Wagub ini kan SK-nya masih SK Wagub. Dia ditunjuk presiden itu hanya sebagai pelaksana tugas gubernur. Dia statusnya secara hukum masih Wagub. Jadi kalau sekarang ini kita bentuk pansus, nah masih ada Wagub. Ya, kalau sudah ditunjuk dia sudah dilantik, maka ada alasan pimpinan DPR bersurat ke partai pengusung. Ya, kita bersurat ke partai pengusung, ada nama-nama. Oke, silahkan koordinasikan dengan gubernur, bikin kesepakatan karena harus mengusulkan minimal 2 nama, tidak bisa 1. Kenapa? Nah, silakan. Nah, kalau dia sudah sepakat, dia dorong namanya ke kita, barulah kita bikin panlih. Panitia pemilihan itu salah satu tugasnya mengecek persyaratan administratif calon yang diajukan. Sudah itu mempersiapkan mekanisme. Itu kan kerjanya panli. Kalau kita bentuk panli hari ini atau besok, dia mau kerja apa? Terus Pak Ketua berapa lama batasnya waktunya? Undang-undang tidak mengatur. Tetapi karena ini sifatnya untuk kepentingan pengelolaan pemerintahan yang efektif, biasanya presiden mempercepat pelantikan. Kita berharap ya normal itu tidak lewat 14 hari. Setelah kita paripurna ini kan, surat kita ini tidak melalui gubernur lagi, kita punya surat. Surat ini langsung ke presiden melalui Mendagri. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Wakil Ketua DPRD Sulsel Nikmatullah RB, dan terima kasih rekan Ari Mariadi untuk informasi Anda langsung dari Kota Makassar, dan selamat bertugas kembali.